Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Gamalama TV seprovinsi Maluku Utara yang saya hormati, pada tausiah kali ini kita akan membahas soal Islam berbicara mengenai gotong royong. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersuku-suku, qabaila, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain, dan memiliki ciri khas satu dengan banyak hal yang lain. Maka dengan demikian, manusia bukanlah makhluk yang mampu hidup sendiri dan bersifat apatis. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai interaksi, mempunyai kemampuan untuk saling beradaptasi dan kekuatan untuk membangun sebuah sinergi. Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, saling melengkapi dan hidup penuh dalam nuansa kebersamaan. Pada awalnya manusia dalam persatuan, sampai datanglah kebencian sehingga merusak nilai-nilai dan hakikat kedamaian di tengah-tengah manusia itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, karena manusia merupakan makhluk sosial, maka dibutuhkan kerjasama, tenggang rasa, saling toleransi, dan juga bantu bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Manusia harus hidup bersama dan bergotong royong mencapai tujuan hidupnya di dunia. Sebab secara umum, tujuan kehidupan manusia itu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kelompoknya, dan perbedaan prinsipil lainnya, tetap manusia memiliki satu tujuan, yakni kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Gamalama TV yang budiman, maka sudah sepantasnya kita untuk saling bergotong royong di antara sesama manusia, saling mengajak untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan keburukan seburuk-buruknya sejauh-jauhnya, menuai maslahat atau kebaikan bersama-sama. Islam tentu telah mengatur bagaimana hal tersebut terjadi dengan indahnya, sebagaimana firman Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan dalam hal saling gotong royong dan tolong menolong pada konteks yang ma'ruf sesuai dengan ayat yang tadi saya sebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjabarkan pentingnya bergotong royong dalam membangun kekuatan Muslim dan menegakkan kemuliaan agama Islam pada suatu daerah. Sebab Islam merupakan ajaran yang penuh dengan kebaikan, senantiasa mengajarkan bagaimana berpikir positif, berusaha untuk berlaku yang baik terhadap sesama manusia lainnya, sehingga tepatlah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah juga akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di akhirat nanti. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sesuai dengan hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan pentingnya rasa kebersamaan dan saling tolong menolong.
Hadis riwayat Muslim bahwa barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya. Selain diperbolehkan melakukan kerjasama dan gotong royong pada hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam, baik terhadap sesama muslim, maka Islam juga sesungguhnya memperbolehkan pemeluknya untuk bekerja sama atau tolong-menolong dalam perkara ma'ruf, yakni perkara-perkara tersebut tidak akan mencederai akidah seorang muslim dan juga tidak menjatuhkan ia dalam kendali kemaksiatan. Dan jadikanlah hal tersebut merupakan ladang dakwah tersendiri bagi orang yang beriman. Hal ini sudah Allah tegaskan dalam firman-Nya yang artinya, dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu dijadikan mereka kaum yang tidak mengetahui. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 6. Karena Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga dalam gotong royong membutuhkan adanya pemeran-pemeran dari agama yang berbeda. Tetapi sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk selalu berlaku adil kepada mereka yang non-muslim. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kewajibanmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Jadi Islam juga mengajak kita semua umat muslim untuk bermanfaat bagi sesama manusia. Pemirsa Gamalama TV yang berbahagia, gotong royong adalah budaya dari bangsa Indonesia ini. Kemerdekaan yang didapatkan itu adalah ikhtiar serta doa bersama seluruh elemen bangsa. Sehingga tak heran, negara ini adalah negara yang merupakan milik rakyat dan juga generasi yang akan datang, bukan milik perorangan, sehingga menjadi sebuah kerajaan. Negara ini adalah negara milik masyarakat itu sendiri. Maka yang membangun negara ini adalah para warga negara di Republik ini, bukan orang lain. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Sehingga sebagai orang muslim, alangkah baiknya kita jika memulai berbuat baik dan optimal, maksimal untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, bernegara, dan juga beragama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 71, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah At-Taubah ayat 71. Pemirsa Gamalama TV yang saya hormati, gotong royong, tolong menolong, kerjasama telah menjadi warisan pemersatu bangsa. Sejak dulu kegiatan sosial, amalan soleh di negara ini tidak pernah kering dari pelaku-pelaku yang mengerjakannya. Maka tak heran Indonesia bisa kuat, bisa dihormati oleh bangsa lain, dan dipandang baik oleh negara tetangga, karena kultur dari masyarakatnya yang senantiasa berusaha menjaga kekokohan dan kekuatan dari bangsa ini. Gotong royong akan mempererat dan merekatkan persatuan,
Dengan adanya saling tolong-menolong, maka akan terciptalah kasih sayang dan perhatian dari sesama. Jika telah tumbuh rasa kasih sayang dan cinta, akan menafikan kebencian kepada sesama manusia, khususnya kaum muslimin. Allah Ta'ala pun akan menurunkan kecintaannya kepada hamba-hamba tersebut. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang menebar kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di muka bumi, kalian pasti akan disayangi oleh Allah yang berada di atas langit. Hadis riwayat Tirmizi. Gotong royong adalah warisan luhur yang harus terus-menerus dilestarikan. Maka gotong royong dengan demikian menghancurkan semua rasa individualisme dalam diri, menjauhkan sikap hidup acuh terhadap lingkungan sekitar, dan tentunya juga menjadi penguat sendi-sendi berbangsa dan bernegara dalam kacamata kemerdekaan dan masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu pemirsa Gamalama TV, tentunya kita semua telah paham manfaat gotong royong dan urgensinya dalam membangun bangsa. Islam juga telah mengajarkan hal demikian, bahwasanya tidaklah ada perubahan bila tidak ada yang melakukan. Mengerjakan bukan hanya sekedar mengatakan, says easy does hard, karena negara ini membutuhkan orang-orang yang mau bekerja, yang mau berkarya, bukan orang yang pandai berkata, namun tindakannya penuh dengan celah. Adanya gotong royong menjadi tulang punggung bagi kehidupan negeri ini, bahwa gotong royong menyatukan kemajemukan dalam satu bingkai semangat melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Bapak Ibu pemirsa Gamalama TV yang ada di kota Ternate dan sekitarnya, dengan demikian berakhirlah tausiah saya pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong buka puasa, dan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zoma'u wa betallatil wuruku wa sabatal ajru insyaallahu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.